Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aperta Rajif Mahendra, agen of gold dengan nomor ID 10695 dari cabang Pekanbaru. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas mitos-mitos seputar dunia emas. Selamat menikmati sahabat Ewa Gold sekalian. Kami akan kita akan membahas pagi hari ini terkait dengan beberapa hal yang sering kita yakini dan itu menjadi sebuah mitos dalam kita memutuskan sebelum membeli emas. Yang pertama itu, apakah kita masih sering dengar di lapangan itu bahwa kalau beli emas itu nanti menyimpannya di mana, terus mungkin kita ada beberapa kali merasakan emas ini kok lebih baik dari emas ini gitu. Dan ada 10 mitos yang kita bahas yang hari ini. Yang pertama itu mitos dunia emas yang pertama itu yaitu takut menyimpan emas karena terlalu berharga. Kita merasa seolah-olah Ewa Gold atau emas itu barang berharga, sehingga ketika kita mau beli kita merasa nanti simpannya di mana ya, kok takut, kok gini gitu. Akhirnya apakah itu mitos atau sebuah fakta, kita akan bongkar hari ini. Yalah, yang pertama itu rata-rata kita itu sebelum beli emas itu pasti ada rasa-rasa takut nanti kalau kita beli emas mau nyimpannya di mana, karena kita merasa emas itu terlalu berharga. Padahal sebenarnya kondisi kita itu, kita merasa seolah-olah emas itu benda yang besar, sulit disimpan, dan kalau di rumah kita ada emas seolah-olah semua tetangga kita tahu, seperti kita nyimpan emas itu ada baunya sehingga semua orang tahu gitu. Padahal enggak juga kan gitu. Jadi sebenarnya ketakutan kita menyimpan emas itu karena terlalu berharga itu sebenarnya hanya mitos saja. Itu hanya keyakinan lama yang membuat kita itu takut membeli emas, padahal kenyataannya tidak. Contohnya, kita hari ini punya kendaraan yang lebih mahal jumlahnya daripada Ewa Gold, bahkan secara value, secara nilai jauh lebih mahal daripada Ewa Gold. Tapi kenapa kita letakkan kendaraan itu kan cuma di garasi, sementara Ewa Gold kita simpan di berangkas, masukin ke kamar, masukin ke lemari, dikunci, dan proteksinya luar biasa. Jadi ketakutan yang pertama ini hanya sekedar mitos. Kemudian yang kedua, ada di antara kita yang merasakan mana bagus beli emas yang ini atau beli emas yang ini, emas A atau emas B, yang ini lebih bagus, yang ini kurang bagus. Itu sebenarnya hanya mitos, karena semua emas yang ada di pasaran itu dalam bentuk batangan itu rata-rata kadarnya 24 karat. Dalam artian posisinya itu semuanya sama. Jadi produk tertentu itu lebih bagus dari yang lain, itu hanya mitos saja. Itu hanya keyakinan-keyakinan kita saja yang belum tentu kebenarannya terbukti. Dan memang ternyata semua kualitas emas di Indonesia itu yang ada SNI standarnya itu semuanya sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di program pemberdayaan dan kemanfaatan umatnya. Jadi emas ini lebih baik daripada emas ini. Kalau dia sama-sama dalam 24 karat artinya nilainya sama, berarti tidak ada lebih bagus, dalam artian fungsinya sama. Yang membedakan hanya keberkahannya. Kemudian kita merasa sih ada bahwa produk dari BUMN itu menjadi acuan pasar. Nah, ini mitos yang ketiga nih sahabat Ewa Gold sekalian. Kita merasa bahwa harga ini ditentukan oleh emas ini, sementara tidak. Karena untuk menentukan harga emas, kita itu harga emas itu mempertimbangkan beberapa aspek. Jadi ada beberapa aspek harga emas itu ditentukan. Yang pertama itu faktor supply and demand-nya, berapa permintaan dan penawaran. Kemudian harga emas dunia, kita juga berpatokan dengan harga emas dunia, dan yang kemudian terkait dengan kurs rupiah juga. Dan itu selanjutnya itu terkait dengan bisa nggak emas Ewa Gold ini dijual di toko emas. Nah, itu sering pertanyaan seperti itu. Dan selama ini kita hanya mengira bahwa emas itu hanya bisa dijual dan dibeli di toko emas. Dan ada beberapa mitos, 3 mitos yang kita temukan, yaitu toko emas itu memang dipercaya sebagai penjual yang kredibel. Kemudian pembeli emas itu sekarang agak cemas atau takut ketika membeli emas online. Dan ketika dijual kembali itu harus ke toko emas. Bagaimana dengan Ewa Gold? Ternyata emas itu hanya bisa dijual dan dibeli toko emas, itu hanya mitos saja. Untuk saat ini kita di seluruh Indonesia sudah ada 3.000-an agen dan 4.000-an member, dan itu tersebar. Dalam artian kita menjual emas hari ini, kita bisa dapatkan emasnya langsung di rumah. Itu cukup dengan memesan, kita order ke agen dan emasnya sampai ke rumah itu langsung. Jadi
tidak harus lagi ke toko emas atau tidak harus lagi keluar rumah, dan itu mungkin memerlukan biaya yang luar biasa. Dan selanjutnya ada mitos lagi, ini kita percaya juga bahwa emas itu menguntungkan bagi konsumen. Nah, ini mungkin perlu kita pelajari lagi. Ternyata untuk emas itu bisa menguntungkan bagi konsumen. Memang emas ini butuh waktu penyimpanan, sehingga tidak bisa beli pagi jual sore atau beli bulan ini jual bulan depan. Itu terlalu berisiko karena memang ada selisih spread antara harga beli dan harga jual. Jadi memang ketika kita membeli emas itu niatkanlah untuk menabung dan disimpan dalam jangka waktu minimal itu setahun, dan kalau bagus di atas 2 tahun. Jadi saldo rekening kita atau tabungan kita ketika konversi jadi emas itu kita simpan dalam untuk yang jangka panjang dan jangka menengah. Jadi untuk yang biaya jangka pendek itu jangan diemaskan, tapi cukup disimpan di tabungan. Dan jadi emas itu memang sangat menguntungkan bagi konsumen dalam jangka panjang. Kemudian ada mitos lagi kita temukan bahwa bentuk tertentu lebih baik daripada yang lain. Misalnya nih, bentuk yang petak lebih bagus dari lingkaran atau sebetulnya. Apakah itu benar gitu? Ternyata secara faktanya apapun bentuk emas itu nilainya sama, tetap kalau dia masuk kategori 24 karat 99,9, maka apapun bentuknya, bahkan dalam bentuk pasir, bentuk bungkahan, bentuk petak, lingkaran, segitiga, segala macam, ternyata itu nilainya sama. Kenapa? Itu hanya bentuk, itu hanya masalah estetika, hanya masalah bagaimana pabrik itu memberikan nilai estetika dan nilai lebih dalam faktor bentuk. Jadi apapun bentuk emasnya, kalau selagi dia 24 karat boleh dikoleksi. Dan itu jadi nggak harus juga yang segi 4 lebih bagus dari lingkaran, itu enggak, atau bentuk koin. Dan itu hanya mitos saja. Dan selanjutnya, yang mitos selanjutnya itu kita sering dipercaya masyarakat itu bahwa hanya orang tertentu yang bisa berbisnis emas. Dan memang dulunya ya, dan ketika kita ingin berbisnis emas memang kita harus tahu ilmunya, tahu referensinya, dan jelas sumber asal emasnya. Dan hari ini Ewagol alhamdulillah bisa membuat kita semua bisa berbisnis emas, bisa menjual emas, dan bisa dimulai dari ukuran yang kecil. Dari kecil ini nanti bisa juga kalau ini di 10 keping dijadikan ditukar jadi yang besar, dan ini 5 keping dikumpulkan bisa ditukar jadi yang lebih besar. Jadi siapapun hari ini bisa berbisnis Ewagol, bisa berbisnis emas. Dan selanjutnya bagaimana kalau misalnya ada ketakutan kalau ketika beli emas ini nanti tidak bisa dijual ketika perusahaannya bangkrut, dan itu hanya mitos saja. Kenapa mitos saja? Ketika emasnya fisik ini sudah kita pegang, itu mau dijual kemanapun bisa, mau digadaikan, mau dijual di toko emas, mau dijual di luar negeri bahkan sekalipun. Dan beberapa agen kita bahkan sudah membawa emas ini ke Prancis, ke Madinah ketika umroh kemarin. Dan ternyata Ewagol ini emas ini dimanapun diterima, karena emas tetaplah emas. Jadi mau dijual dimanapun, jadi nggak usah ada kekhawatiran lagi. Dan terakhir, ketika ada juga masyarakat kita menganggap bahwa beli emas di perusahaan BUMN lebih aman dibandingkan swasta, itu sama saja. Mau beli emas dimanapun, selagi kita beli emas, mau di BUMN, mau di swasta, mau di toko emas, mau dimanapun, itu alhamdulillah itu kalau terkait dengan sertifikatnya Ewagol ini kita sudah emasnya sertifikasi, dan kita bisa mendapatkannya di semua agen di seluruh Indonesia. Ya, mungkin demikianlah penjelasan kita terkait dengan beberapa kepercayaan yang dipercaya di masyarakat, dan itu merupakan mitos, dan kita sudah membahas beberapa faktanya, dan mudah-mudahan semua masyarakat paham bahwa Ewagol ini memang merupakan salah satu pencetus revolusi bisnis emas, di mana semua bisa berbisnis emas. Bisnis emas itu tidak sesulit yang kita bayangkan, dan bisa diakses di mana saja. Bisa dicek di website kita ewagol.id, dan bisa dicek siapa saja agen-agen di seluruh Indonesia dan di mana saja cabangnya. Mungkin demikianlah penjelasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.